Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya, di mana hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu dan kesempatan istimewa yang masih Tuhan karuniakan bagi kami sampai kepada saat ini. Di mana hari ini kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga firman Tuhan kembali memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan tersebut. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema firman Tuhan pada hari ini adalah damai sejahtera bagi kamu. Nah saudara, perikop ini berbicara tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus pada perikop ini membawa damai sejahtera bagi para murid. Nah pertanyaannya adalah, damai sejahtera seperti apa yang diberikan oleh Kristus yang sudah bangkit tersebut kepada para murid-muridnya? Mari kita lihat yang pertama, kebangkitan Kristus membawa damai sejahtera yang memulihkan. Ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Nah saudara, di dalam bagian ini kita bisa melihat dengan jelas seperti apa kondisi atau keadaan para murid pasca penyaliban dan kematian Kristus. Di dalam ayat 19 sampai 20 ini dicatat, mereka semua tenggelam di dalam kesedihan. Mereka semua tenggelam di dalam duka cita yang amat dalam. Mereka semua tenggelam di dalam ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Di dalam perikop itu dicatat dengan jelas para murid ketakutan terhadap orang-orang Yahudi yang telah menghukum guru mereka yang sangat mereka kasihi. Dan bisa jadi para pemimpin Yahudi, orang-orang Yahudi yang sangat membenci Yesus itu, mereka mungkin sedang mencari para murid untuk menghukum mereka. Bahkan bisa jadi mereka juga ingin menghukum mati para murid-murid Yesus. Nah, para murid Yesus di dalam ketakutan yang amat sangat, di dalam duka cita yang amat dalam, mereka bersembunyi di suatu tempat. Dan Alkitab mencatat mereka mengunci semua pintu. Saudara, kita bisa bayangkan situasi dan kondisi mereka saat itu. Mereka tenggelam dalam duka cita yang amat sangat. Mereka tenggelam dalam keputusasaan. Mereka terkucilkan, saudara. Mereka terisolir dari masyarakat pada waktu itu. Mereka bahkan kehilangan tujuan. Apa yang akan mereka perbuat selanjutnya setelah Tuhan yang mereka kasihi, Tuhan yang untuknya mereka sudah tinggalkan segala-galanya, sudah mati dan tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang lemah. Mereka menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Mereka tidak punya kuasa, saudara, untuk melepaskan diri dari keadaan mereka tersebut. Nah, di dalam situasi dan kondisi yang seperti itu,
Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup itu datang kepada mereka. Tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Biarpun pintu-pintu terkunci, tetapi itu tidak menjadi penghalang Kristus yang sudah bangkit dan hidup itu hadir di tengah-tengah para murid yang sedang dalam kegelisahan yang amat dalam, yang sedang dalam duka cita yang amat dalam, yang sedang mungkin putus pengharapan, dan yang sedang ketakutan karena mungkin merasa tidak punya perlindungan. Nah, dalam situasi dan kondisi yang demikian, Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, waktu Kristus hadir di tengah-tengah mereka, Kristus tahu persis seperti apa kondisi dan keadaan mereka. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Waktu Yesus hadir di tengah-tengah mereka yang sedang dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan duka cita, ketakutan, dan keputusasaan, Yesus hadir dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini sebuah berkat yang luar biasa yang Yesus hadirkan di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi yang murid-murid alami pada waktu itu, saudara. Kita bisa melihat di sini kehadiran Kristus yang sudah bangkit itu tidak bisa dihambat oleh pintu-pintu yang terkunci. Kehadiran Kristus yang telah bangkit itu tidak bisa dihambat oleh tempat persembunyian mereka. Orang mungkin tidak tahu di mana mereka bersembunyi karena mereka ketakutan, tetapi Yesus tahu di mana mereka bersembunyi. Kristus tahu persis keadaan mereka. Kristus sangat mengasihi mereka. Dan kemudian Kristus datang kepada mereka dan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Sesudah Tuhan Yesus mengucapkan berkat damai sejahtera bagimu, Ia kemudian menunjukkan seluruh bekas luka penyaliban kepada para murid. Untuk menunjukkan kepada para murid, untuk membuktikan kepada para murid bahwa Dia sudah bangkit dan hidup. Dan Alkitab mencatat di dalam ayatnya yang ke-20, setelah para murid melihat Kristus yang bangkit, Alkitab mencatat murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Saudara, kehadiran Kristus memberikan damai sejahtera, membawa damai sejahtera bagi mereka, seketika itu juga menghibur mereka yang sedang terpuruk dalam ketakutan, dalam duka cita, dalam kehilangan seorang sahabat. Damai sejahtera Kristus memberikan penghiburan. Damai sejahtera Kristus menenangkan jiwa mereka yang sedang gundah gulana maupun sedang ketakutan. Damai sejahtera Kristus menguatkan mereka. Damai sejahtera Kristus mengubahkan duka cita mereka oleh karena kematian Kristus digantikan oleh sukacita karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Kristus bangkit dan hidup. Inilah damai sejahtera yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus yang mengubah kehidupan para murid pada waktu itu dari yang terpuruk di dalam ketakutan menjadi terhibur, dari yang tenggelam di dalam duka cita menjadi bersuka cita ketika mereka melihat Kristus yang sudah bangkit dan hidup itu. Nah, saudara, kadang-kadang kita pun juga mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh para murid. Kita pun juga sebagai orang yang percaya kepada Kristus tidak luput dari yang namanya beban berat. Mungkin ada di antara kita juga yang mengalami situasi dan kondisi persis seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Mungkin ada di antara kita yang mungkin sedang dalam ketakutan. Macam-macam yang menjadi alasan ketakutan kita. Atau juga ada mungkin di antara kita yang sedang berbeban berat oleh karena kehilangan sesuatu yang paling berharga. Kehilangan seseorang yang kita kasihi. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan kesempatan untuk studi lanjut. Atau mungkin kehilangan kesehatan dan sebagainya.
sehingga saudara menjadi sedih, saudara berduka cita, saudara terpuruk dengan pergumulan tersebut? Atau adakah di antara saudara saat ini sedang dalam penyesalan akan dosa-dosa yang saudara lakukan yang belum diselesaikan? Saudara terpuruk dengan dosa-dosa saudara. Saudara bersembunyi. Saudara tidak tahu harus berbuat apa. Saudara mulai mengutuki diri sendiri dan mengatakan, aku orang berdosa. Aku sudah tidak layak lagi untuk hidup. Aku tidak pantas lagi untuk diampuni. Sehingga saudara tenggelam dalam penyesalan akan dosa-dosa yang saudara lakukan. Atau adakah di antara saudara saat ini yang sedang bersembunyi di suatu tempat oleh berbagai macam ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, beban hidup yang sangat berat? Bagian firman Tuhan ini memberikan satu penghiburan bagi saudara bahwa Kristus tahu keadaan saudara saat ini. Kristus bukan hanya tahu keadaan saudara saat ini. Kristus mendengar apa yang menjadi erangan saudara. Kristus tahu dan mendengar apa yang menjadi keluh kesah saudara dengan semua pergumulan-pergumulan dan beban hidup yang saudara alami. Kristus yang sudah bangkit bukan hanya tahu keadaan saudara. Mungkin orang tidak tahu keadaan saudara. Tetapi Kristus tahu apa yang saudara alami. Dan Kristus yang sudah bangkit dan hidup itu ingin memulihkan saudara dari semua beban berat yang saudara alami. Itu sebabnya hari ini Kristus datang. Kristus yang sudah bangkit dan hidup itu datang mengunjungi saudara dan memberikan damai sejahtera bagi saudara. Kristus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kristus ingin supaya saudara dibebaskan dari berbagai macam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, duka cita, pergumulan yang saudara alami saat ini. Kristus yang sudah bangkit itu memberikan damai sejahteranya bagi saudara, sehingga saudara pada akhirnya dikuatkan untuk tetap bertahan di tengah-tengah pergumulan yang saudara alami. Saudara tidak lagi putus asa, saudara tidak lagi menyerah, tetapi ketika Kristus datang memberikan damai sejahteranya bagi saudara, saudara dikuatkan. Saudara kembali berdiri tegap. Saudara tetap bertahan di tengah-tengah pergumulan itu, seraya saudara mengimani bahwa Kristus bersama dengan saudara, menguatkan saudara untuk menghadapi beban pergumulan yang saudara alami. Kristus menguatkan saudara untuk terus maju sampai kepada penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan saudara di tengah-tengah pergumulan yang saudara alami. Kristus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya, Kristus memberikan penghiburannya kepada saudara. Saudara berduka cita. Saudara tenggelam dalam kesedihan yang amat sangat yang bisa disebabkan oleh berbagai macam hal di mana saudara alami itu sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kristus datang untuk memberikan penghiburan kepada saudara. Kristus yang bangkit dan hidup itu juga, saudara, memberikan damai sejahteranya bagi saudara. Damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Saudara ditenangkan. Saudara tadinya gundah gulana. Jiwa saudara gelisah. Hidup saudara tidak mengalami ketentraman. Oleh karena beban berat, pergumulan, ketidakpastian di dalam kehidupan saudara. Hari ini Kristus datang mengunjungi saudara. Damai sejahtera bagi kamu. Kristus datang untuk memberikan ketenangan bagi saudara. Sehingga pergumulan boleh ada. Gelombang kehidupan boleh bergemuruh di sekitar saudara. Tetapi saudara tetap tenang. Karena Kristus ada bersama dengan saudara. Kristus berkata kepada saudara, damai sejahtera bagi kamu. Itu berarti Kristus ingin memulihkan saudara. Kristus ingin membawa saudara keluar dari keterpurukan dengan semua persoalan beban berat yang menghimpit saudara. Mungkin saudara tidak tahu harus berbuat apa dengan setiap dosa-dosa yang saudara lakukan. Saudara menyesal, tapi saudara tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini Kristus datang untuk memulihkan saudara. Untuk menyucikan saudara. Untuk mengampuni dosa-dosa saudara. Seberat apapun, semerah apapun dosa yang saudara lakukan. Kristus mampu untuk mengampuni saudara saat ini. Kristus yang sudah mati, darahnya itu mengampuni dosa-dosa saudara. Tidak ada dosa yang lebih besar melebihi apa yang sudah Kristus lakukan dalam kehidupan saudara. Kristus mati
dosa saudara sebesar apapun bisa diampuni oleh Kristus yang sudah mati bagi saudara. Oleh sebab itu, percayalah kepada Dia. Datanglah kepadanya. Mohonlah pengampunan kepada Dia. Kristus akan mengampuni saudara dan Kristus akan memulihkan saudara. Kristus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya, Kristus ingin memberikan sukacita bagi saudara. Sehingga ketika saudara mengalami beban berat sekalipun, mengalami situasi dan kondisi yang sangat sulit sekalipun, saudara bisa bersukacita. Bersukacita bukan karena saudara punya ini dan itu. Bersukacita bukan karena saudara bersandar kepada apa yang ada di sekitar saudara. Saudara bersukacita oleh karena sukacita itu diberikan Kristus kepada saudara. Sehingga sukacita Kristus itu tidak bisa hilang, tidak bisa digagalkan oleh berbagai macam tantangan, persoalan, dan pergumulan yang saudara alami saat ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Kristus mungkin saja tidak mengangkat beban hidup saudara. Tetapi meskipun demikian, Kristus memberikan damai sejahteranya. Sehingga di tengah-tengah pergumulan yang saudara alami saat ini sekalipun, saudara tetap memperoleh ketenangan. Saudara tetap memperoleh damai sejahtera dalam jiwa saudara. Dan saudara tetap percaya. Saudara tetap berserah sepenuhnya hanya kepada Kristus. Oleh sebab itu saudara, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Karena Kristus yang bangkit itu, Kristus yang hidup itu tidak akan membiarkan saudara, tidak akan meninggalkan saudara sendirian, menanggung pergumulan beban berat yang saudara alami saat ini. Dia akan datang dan Dia pasti akan memberikan damai sejahteranya bagi saudara sehingga saudara dapat terus melanjutkan kehidupan saudara bersama dengan Kristus yang sudah bangkit itu untuk menuntun saudara, untuk membimbing saudara ke dalam rencananya yang indah yang sudah disediakannya bagi saudara. Oleh sebab itu saudara, tetap kuat, tetaplah percaya kepadanya. Tetaplah sandarkan iman dan pengharapan saudara hanya kepada Kristus yang sudah bangkit, yang hidup, yang menang atas kematian. Jika kematian sudah dikalahkan oleh Kristus, maka pergumulan apapun Kristus berkuasa untuk menaklukkannya dan memberikan saudara kekuatan, sukacita, kemenangan di dalam pergumulan yang saudara alami saat ini. Yang kedua, saudara, Kristus memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang seperti apa? Itulah damai sejahtera untuk melaksanakan amanat agung. Ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saudara, Kristus bukan hanya memberikan damai sejahtera untuk memulihkan keadaan para murid yang sedang dalam pergumulan berat saja. Tetapi Kristus yang bangkit itu juga memberikan damai sejahteranya kepada para murid untuk melaksanakan amanat agungnya. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 21. Waktu Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Menyusul kemudian kalimat, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya apa, saudara? Artinya, Bapa mengutus Yesus untuk memberitakan kabar keselamatan bagi orang berdosa. Demikian juga para murid diutus Yesus untuk mengabarkan kabar keselamatan bagi orang berdosa. Saudara, disamakan seperti Yesus. Untuk apa? Untuk membawa kabar keselamatan bagi orang berdosa. Yang kedua, artinya adalah Kristus tunduk dan bergantung sepenuhnya kepada Bapa dalam menjalankan misinya. Demikianlah juga para murid harus tunduk dan bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya, Kristus waktu diutus oleh Bapanya, Dia taat sepenuhnya. Dia tunduk sepenuhnya. Dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa di dalam menjalankan misinya. Demikian pula para murid harus tunduk, harus taat,
harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus di dalam melaksanakan amanat agung Kristus kepada semua orang berdosa, sehingga semua orang yang mendengar bisa diselamatkan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selain Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya untuk melaksanakan amanat agungnya kepada para murid, Tuhan Yesus juga mengaruniakan kepada mereka Roh Kudus yang kelak akan menyertai mereka, yang kelak akan memakai mereka untuk melaksanakan amanat agung Kristus tersebut. Dan kita lihat dalam kisah selanjutnya bagaimana para murid yang tadinya hidup dalam ketakutan, kecemasan, duka cita, ketika peristiwa Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka menjadi orang-orang yang berani untuk menyaksikan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, kebangkitan Kristus tidak hanya membawa damai sejahtera yang memberikan pemulihan, yang memberikan kepastian dalam hidup kita saja, tetapi juga damai sejahtera Kristus diberikan kepada kita untuk kita pergi memberitakan kabar baik ini, kabar keselamatan ini kepada orang-orang yang harus mendengar kabar baik ini. Artinya apa, saudara? Artinya kita tidak terpaksa di dalam memberitakan Injil. Damai sejahtera bagi kamu. Kita tidak terpaksa untuk memberitakan Injil. Kita tidak merasa terbebani di dalam memberitakan Injil. Ya, ada banyak orang Kristen yang sangat berat untuk bersaksi. Ada banyak orang Kristen yang maunya hanya bersaksi di dalam gereja, tetapi tidak berani untuk bersaksi menyatakan iman percayanya, baik itu di gereja, di tempat usahanya, di tempat dia studi, di tempat dia berada di tengah-tengah masyarakat, dan sebagainya, dan sebagainya. Waktu Kristus memberikan damai sejahtera, itu berarti kita tidak terpaksa untuk memberitakan Injil, kita tidak merasa terbebani di dalam memberitakan Injil, tetapi kita memberitakannya dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena damai sejahtera Kristus itu ada di dalam kita. Malah kalau kita tidak memberitakan Injil, kalau kita malas memberitakan Injil, seharusnya hidup kita tidak menjadi damai. Tetapi orang yang memberitakan Injil, itu adalah orang yang sudah dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus. Dia suka memberitakan Injil dan jiwanya damai ketika memberitakan Injil. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara merasa damai ketika saudara memberitakan Injil? Ataukah saudara tidak merasa damai ketika saudara memberitakan Injil? Hari ini firman Tuhan, Kristus memberikan damai sejahteranya kepada kita, sehingga kita bersemangat memberitakan Injil, kita semangat untuk menjadi saksi dimanapun kita berada, dan kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan amanat agung itu, bukan secara terpaksa, bukan karena terbebani, bukan karena takut, tetapi dengan penuh sukacita. Semangat. Kenapa? Karena damai sejahtera Kristus ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, yang ada di dalam diri kita, akan terus memampukan kita, akan terus setia untuk membimbing kita, sehingga kita akan terus setia, kita akan terus penuh sukacita, kita akan terus penuh dalam damai sejahtera di dalam memberitakan Injil kepada setiap orang yang Tuhan izinkan kita temui untuk memberitakan Injil. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita benar-benar telah mengalami damai sejahtera Kristus, maka hati kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus untuk terlibat aktif, mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Caranya macam-macam. Bisa kita berdoa bagi pemberitaan Injil, bisa kita mendukung pemberitaan Injil melalui harta, melalui uang kita, melalui skill kita, keahlian kita, latar belakang pendidikan kita, dan sebagainya. Bahkan kita pun juga bisa ikut serta secara langsung di dalam memberitakan Injil sesuai dengan apa yang menjadi karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid, termasuk juga kepada kita saat ini.
Kristus yang sudah bangkit memberikan damai sejahteranya bagi kita untuk memulihkan keadaan kita. Tetapi Kristus yang sudah bangkit itu juga memberikan damai sejahteranya bagi kita di dalam kita melaksanakan panggilan untuk memberitakan Injil. Kiranya dua hal ini nyata di dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita betul-betul merasakan dan menikmati Kristus yang bangkit dan hidup di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari firman-Mu ini Tuhan, damai sejahtera Kristus. Semua kami yang percaya kepada Kristus diberikan damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera itu memulihkan kehidupan kami. Damai sejahtera Kristus itu menguatkan iman percaya kami, mengangkat kami dari keterpurukan, dari duka cita, dari berbagai macam kesusahan, ketakutan, kecemasan yang kami alami dalam hidup dan jiwa kami. Tetapi damai sejahtera Kristus juga menggerakkan kami untuk memberitakan Injil. Oleh karena kami sudah memperoleh damai sejahtera melalui Kristus sehingga kami diperdamaikan dengan Allah. Kami pun juga tergerak supaya banyak orang juga Tuhan dapat merasakan damai sejahtera Kristus melalui kesaksian hidup kami. Melalui dukungan kami, keterlibatan kami di dalam memberitakan Injil kepada semua orang yang kami temui. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini kembali membangunkan kami, menguatkan kami, membawa kami kembali kepada apa yang menjadi pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami kembali bangkit, kami dipulihkan, baik kehidupan kami maupun juga panggilan kami di dalam memberitakan Injil. Doa hamba-Mu Tuhan memberkati setiap saudara-saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan melalui video pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.